Baik, terima kasih Mbak MC dari Mbak Sofi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa dengar suara saya ya? Halo? Halo? Ya, Mbak Elha, silakan. Ini sudah dengar suara saya semua ya? Ya, bisa didengar. Oh ya, baik, kalau gitu saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Berkaitan dengan sertifikat ini untuk siapa? Nah, itu di beberapa minggu terakhir banyak portal berita yang gencar untuk mengabarkan bahwa sertifikat nanti akan digantikan dengan versi digital atau versi elektronik atau versi versi dalam file, dalam komputer. Yang jelas pengertian dari kami nanti apa namanya, sertifikat itu nanti juga akan sertifikat yang asli yang selama ini berbentuk buku itu nanti juga akan ditarik sama BPN terus digantikan dengan sertifikat elektronik. Itu apakah benar dan apa urgensinya sertifikat ini dan gimana nanti teknisnya, apakah nanti ada perlindungan tersendiri kalau misalkan ada sengketa. Nah, itu dari situ kita sangat butuh informasi-informasi terupdate-nya. Dan hari ini ada beberapa narasumber kita, yaitu Ibu Budi sebagai dosen hukum Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, dari Bapak Pak. Terus kemudian ada Reto, selamat pagi Pak. Kemudian dari berbagai pertanyaan-pertanyaan tentang teknis dari sertifikat untuk siapa ini nanti, langsung saja saya serahkan kepada narasumber pertama, yaitu Bu Budi. Monggo Bu, dijelaskan. Terima kasih Mbak Elha atas waktu dan kesempatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robbi Srohli Sodari Wesirli Amri Wahlul Uqdatam Lisani Yafqahu Qauli. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi menjelang siang ini kita semua bisa hadir secara virtual untuk mengikuti publik dengan tema e-sertifikat untuk siapa. Pertama yang kami hormati yaitu Bapak Rektor Unsida, Bapak Dr. Hidayatullah MSI, yang kami hormati Bapak Ketua LKBH Unsida, Bapak Rifki Ridho Pahlevi SHMH, yang kami hormati para narasumber, yaitu dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo, mungkin yang saya kenal Pak Edi. Yang kami hormati juga dari Pak Sudarto SHMH, Sekretaris Majelis Hukum HAM, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, yang kami banggakan mahasiswa Prodi Hukum Unsida, dan para audiens diskusi publik pagi ini yang berbahagia. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada saya untuk berbagi sedikit ilmu terkait dengan hak kepemilikan atas tanah yang dengan
keluarnya Permen ATR Kepala BPN nomor 1 tahun 2021 tanggal 12 Januari 2021 yang ada sesuatu yang baru, yaitu terkait dengan bukti kepemilikan tanah dengan sertifikat elektronik atau sertifikat L. Ya. Perkenalkan, saya Sri Budi Purwaningsih selaku dosen di Prodi Hukum UMSIDA. Mohon perkenan, saya mau menyampaikan materi terkait urgensi pendaftaran tanah. Jadi dari aspek akademisi ini akan membahas atau berbagi ilmu terkait pentingnya pendaftaran tanah yang kita kuasai atau kita miliki. Mengapa saya mengambil judul ini? Karena urgensi pendaftaran tanah ini ada kaitannya atau hubungannya dengan bukti hak, yaitu sertifikat hak atas tanah. Karena sertifikat hak atas tanah ini merupakan produk dari proses pendaftaran hak atas tanah. Seperti kita ketahui bersama bahwa tanah ini karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luar biasa kepada makhluk, semua makhluk yang ada di muka bumi ini, khususnya yaitu manusia. Di sini tanah adalah sarana penunjang daripada kehidupan, diantaranya sebagai kita untuk tempat tinggal, untuk mata pencaharian, bahkan dalam perkembangannya tanah ini merupakan modal atau aset pembangunan suatu negara. Oleh karena itu, di sini diperlukan suatu pengaturan atau penguasaan daripada hak milik hak atas tanah agar masing-masing pihak di sini yang menguasai hak atas tanah ini akan memahami apa yang menjadi hak kewajiban daripada kepemilikan atau penguasaan atas tanahnya tersebut. Untuk pendaftaran tanah ini merupakan salah satu bentuk pengaturan daripada pengaturan atau penguasaan ya, untuk mengatur daripada penguasaan atau kepemilikan atas tanah yang ada di Indonesia. Pertama akan saya sampaikan apa itu pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah ini merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan, dan teratur. Jadi penyelenggara daripada pendaftaran tanah ini adalah pemerintah yang dilakukan sudah sejak UUPA, ya, sejak lahirnya UUPA tepatnya, yaitu dengan dikeluarkannya PP nomor 10 tahun 1961 yang ini sifatnya berkesinambungan sampai detik ini, dan kegiatannya dilaksanakan secara teratur berdasarkan aturan-aturan yang selalu mengikuti atau selalu update ya, mengikuti perkembangan dinamika daripada kehidupan masyarakat. Rangkaian kegiatan pendaftaran tanah ini meliputi pengukuran, perpetaan, dan pembukuan tanah. Selanjutnya, kegiatannya bisa dilakukan yaitu pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak atas tanah, dan sebagai hasil akhir dari pendaftaran tanah akan diterbitkan yaitu surat tanda bukti hak, yaitu sertifikat sebagai alat bukti yang kuat didasarkan pada pasal 19 ayat 2 UU PA. Next. Tujuan daripada pendaftaran tanah sebagaimana diamanatkan di
PP nomor 24 tahun 1997. Yang pertama yaitu menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum yang terdaftar agar dengan mudah pemegangnya ini bisa membuktikan dirinya sebagai pemegang yang sah. Yang kedua, untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk pemerintah, agar dapat memperoleh data yang diperlukan dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah yang sudah terdaftar. Dan yang ketiga, untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. Next. Terkait tujuan dari pendaftaran tanah, ini yang bisa, yang paling penting yaitu adanya jaminan kepastian hukum. Jaminan kepastian hukum di sini menyangkut kepastian hukum terkait dengan status hak yang didaftar. Ya, jadi di sini status hak atas tanah yang didaftar ini akan jelas apakah ini statusnya hak milik, apakah statusnya hak guna usaha, atau statusnya hak guna bangunan. Di sini ada jaminan jika tanah-tanah tersebut sudah dilakukan pendaftaran tanah. Yang kedua yaitu kepastian subjek haknya. Seperti kita ketahui bahwa masing-masing status hak di sini punya masing-masing status hak di sini terkait dengan yaitu subjek haknya. Jadi subjek haknya ini mengikuti daripada status haknya. Subjek haknya di sini bisa perorangan, bisa juga badan hukum. Jadi di dalam undang-undang, khususnya dalam UU PA, itu ada status hak-hak tertentu yang hanya boleh dimiliki atau dikuasai oleh subjek-subjek hukum tertentu. Jadi tidak semua subjek hukum ini bisa menguasai status hak atas tanah yang ada di Indonesia. Tetapi di sini ada beberapa ketentuan di dalam undang-undang yang mengatur terkait kepemilikan status hak dari atas tanah. Yang ketiga yaitu kepastian objek haknya. Kepastian objek haknya ini terkait dengan tanahnya, ya. Objek haknya ini terkait dengan tanahnya meliputi lokasi atau letak dari tanahnya, juga menyangkut batas-batasnya, batas timur, batas barat, batas utara, batas selatan. Ini akan dijamin, ya. Akan dijamin dengan adanya pendaftaran tanah. Terus yang terkait juga dengan luasnya. Nah, ini bisa dikatakan data fisik, ya. Jadi jaminan kepastian hukum di sini ini menyangkut juga selain status haknya juga menyangkut subjek hak atau objek hak yang nanti bisa dilihat yaitu di data yuridis maupun data fisik yang ada di dalam sertifikat, yang mana di data yang ada di sertifikat itu merupakan salinan yang ada di buku tanah yang disimpan oleh kantor pertanahan. Selanjutnya, next, Mbak. Nah, manfaat pendaftaran tanah. Manfaat pendaftaran tanah ini bisa kita rasakan sebagai pemegang hak, ya, tentunya ini akan merasakan rasa aman, ya, rasa aman dari gangguan pihak-pihak yang mempunyai etika tidak baik mungkin, ya, untuk menguasai hak atas tanah. Kalau kita sudah memiliki yang kuat, kita bisa membuktikan bahwa yang paling berhak, ya, atas tanah tersebut. Yang kedua, dapat mengetahui dengan jelas data fisik dan data yuridis. Seperti yang saya sampaikan tadi, data fisik ini berupa letak, batas, ukuran, luas, ini bisa, terus terkait juga ada bangunan atau tidak, terus jenis tanahnya ini tanah sawah atau tanah pekarangan. Ini bisa kita lihat di data fisik. Demikian juga
Untuk mengetahui data yuridis, ini bisa kita mengetahui siapa yang menguasai atau memiliki hak atas tanah tersebut. Selanjutnya yaitu memudahkan dalam pelaksanaan peralihan hak. Jadi misalnya Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau akan melakukan peralihan hak, misalnya jual beli dan lain sebagainya atau pewarisan, ini akan dengan mudah kalau tanah-tanah ini sudah didaftar, ya, dalam tanda kutip. Persyaratannya ini yang lebih sederhana dibanding kalau kita ini memiliki tanah, ya, memiliki tanah tidak hanya menguasai secara fisik, tetapi tidak mempunyai kepastian hukum yuridisnya. Yang keempat, untuk tanah-tanah yang sudah didaftar, manfaat yang bisa dirasakan oleh pemegang hak yaitu harga tanahnya lebih tinggi. Jadi dalam praktek perbuatan-perbuatan hukum terkait dengan peralihan hak atas tanah, misalnya jual beli, ini kalau tanahnya sudah terdaftar dalam tanda kutip sudah mempunyai bukti sertifikat, maka ini harganya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tanah-tanah yang belum memiliki sertifikat. Yang kelima, bagi tanah-tanah yang sudah bersertifikat, maka di sini dapat dijadikan jaminan utang. Ya, di bank barangkali Bapak Ibu Saudara sekalian membutuhkan modal, maka ini akan lebih mudah diakses oleh perbankan untuk memberikan pinjaman modal yang nantinya itu akan dibebani dengan hak tanggungan. Dan yang terakhir mungkin ini lebih mudah ya untuk penetapan pajak PBB-nya. Ya, berapa pajak PBB yang harus kita bayar setiap tahunnya. Di situ ada nilai BOP ya, nilai jual objek pajak, sehingga memudahkan kita kalau mau bertransaksi. Bagi pemerintah sendiri, manfaat pendaftaran tanah, maka tujuan daripada pendaftaran tanah ini akan terwujud, yaitu tertibnya administrasi pertanahan. Yang kedua, dapat memperlancar kegiatan pembangunan tentunya yang sudah direncanakan oleh pemerintah. Dan yang paling penting yaitu dapat meminimalisir ya sengketa di bidang pertanahan. Karena dalam prakteknya ini sengketa pertanahan ini dari waktu ke waktu memang masih banyak ya terkait sengketa tanah, sehingga inilah yang salah satu alasan atau dasar untuk meminimalisir sengketa pertanahan ini dikeluarkannya kebijakan sertifikat elektronik ya, karena sengketa tanah ini selain juga muatannya bisa juga dengan alat bukti hak atas tanah, misalnya sertifikat palsu, sertifikat ganda. Nah, ini dimungkinkan dengan adanya sertifikat elektronik, ini bisa diminimalisir. Manfaat bagi calon pembeli atau kreditur, para pembeli atau kreditur yang akan melakukan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanahnya ini akan lebih mudah memperoleh informasi dari data fisik dan data yuridis. Karena data fisik dan data yuridis ini hanya bisa kita akses ketika tanah-tanah kita ini sudah terdaftar di kantor pertanahan. Next. Next, Mbak Elha. Nah, untuk kegiatan pendaftaran tanah atau penyelenggaraan pendaftaran tanah ini, di undang-undang diatur asas-asas pendaftaran tanah. Yang pertama, asas sederhana. Asas sederhana ini adalah ketentuan atau prosedur dari pendaftaran hak atas tanah ini dibuat mudah untuk dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Yang kedua, asas aman, artinya bahwa
penyelenggaraan pendaftaran tanah ini akan dilakukan secara cermat dan teliti agar hasil daripada pendaftaran tanah ini dalam tanda kutip yaitu sertifikatnya ini bisa memberikan jaminan kepastian hukum maupun kepastian hak bagi pemegangnya. Asas terjangkau di sini keterjangkauan ini bahwa pelayanan pendaftaran tanah ini harus bisa menjangkau semua lapisan masyarakat ya sampai di lapisan golongan ekonomi lemah yang mana di sini pemerintah juga membantu terkait dengan proses pendaftaran tanah, membantu terkait memberikan bantuan biaya untuk proses pendaftaran tanah yang mungkin Bapak, Ibu, Saudara sekalian tidak asing lagi dengan program PTSL, pendaftaran tanah sistematis langsung, atau yang biasa dikenal dengan istilah PRONA, kalau di tahun sebelum tahun 2017, di sini biayanya dibantu atau disubsidi oleh pemerintah sehingga di sini masyarakat golongan ekonomi lemah ya bisa memiliki alat bukti yang kuat ya terkait dengan tanah-tanah yang dimiliki atau dikuasainya. Yang keempat yaitu asas mutakhir. Artinya apa? Bahwa data fisik dan data yuridis yang ada di buku tanah di kantor pertanahan ini bersifat update ya, terkini. Karena apa? Karena di situ ada kewajiban bagi pihak-pihak yang berkepentingan ini untuk melakukan pendaftaran ya, pendaftaran terkait dengan peralihan hak atas tanah ataupun juga pendaftaran untuk pertama kali. Nah, ini tujuannya apa? Tujuannya agar datanya tersebut sangat informatif dan update, yang mana ini ada kaitannya dengan asas yang kelima, yaitu asas terbuka, artinya bahwa data yuridis maupun data fisik yang ada di kantor pertanahan ini terbuka bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Jadi Bapak, Ibu, Saudara sekalian bisa mengakses ya kalau memang punya kepentingan terkait dengan data yuridis dan data fisik dari kebutuhan data yang diperlukan. Nah, mungkin ini bisa dilakukan melalui SKPT ya, surat keterangan pendaftaran tanah. Nah, ini bisa dimintakan kepada kantor pertanahan kabupaten jika Bapak dan Ibu sekalian membutuhkan informasi terkait data yuridis maupun data fisik dari suatu hak atas tanah. Selanjutnya. Nah, sistem pendaftaran tanah yang digunakan di sini yaitu pendaftaran hak registration of title, yang mana objek pendaftaran tanah ini didaftar dengan dibukukan di dalam buku tanah, yang mana data yuridis dan data fisik bidang tanah yang bersangkutan dan sepanjang ada surat ukur ini akan dicatat di dalam buku tanah. Jadi buku tanah ini adanya di kantor pertanahan Kabupaten Sidoarjo. Barangkali Bapak Ibu mau mengaksesnya bisa melalui yang saya sampaikan tadi, SKPT, dan ini akan dicatat ya, diregistrasi dengan administrasi yang sudah ditentukan atau diatur oleh undang-undang. Next. Mohon maaf, 5 menit lagi. Ya. Objek pendaftaran tanah ini meliputi bidang-bidang tanah, hak milik, HGU, hak pakai, ada tanah hak pengelolaan, ada tanah wakaf, hak milik satuan rumah susun, hak tanggungan, dan tanah negara. Ini yang bisa dilakukan pendaftaran tanah. Next. Nah, pelaksanaan pendaftaran tanah ini bisa dilakukan melalui pendaftaran tanah untuk pertama kali, yaitu bisa dilakukan secara sistematik atau massal, yang mana inisiatifnya dari pemerintah, bisa juga dilakukan oleh pribadi atau orang perorangan.
ya. Yang kedua yaitu pemeliharaan data pendaftaran tanah, ini terkait dengan perbuatan-perbuatan peralihan hak yang harus didaftarkan di kantor pertanahan agar data yang tersaji di dalam buku tanah ini akan update ya dan memberikan kepastian. Next. Produk dari pendaftaran tanah yaitu tanda bukti pendaftaran tanah yaitu sertifikat. Sertifikat di sini surat tanda bukti ya, surat tanda bukti dari hak atas tanah. Next. Nah, bentuk sertifikat ini yang kita ketahui awalnya ini bentuknya seperti buku ya, seperti buku yang di situ ada gambar Garuda ya, yang ini memang sudah ditentukan oleh Menteri Agraria, dan yang terbaru berdasarkan Permen ATR BPN nomor 1 tahun 2021, ini ada sertifikat elektronik, yaitu sertifikat yang diterbitkan melalui sistem elektronik dalam dokumen elektronik. Next. Nah, ini contoh sertifikat yang Bapak, Ibu, Saudara tidak asing lagi, yang berupa buku. Next. Nah, ini contoh sertifikat elektronik yang mungkin belum familiar ya, Bapak dan Ibu. Saya juga masih baru. Next, Mbak. Nah, ini ada macam-macam sertifikat yang bisa Saudara ketahui. Ada hak milik, ada hak guna usaha, ada sertifikat hak tanggungan. Next. Nah, ini contoh sertifikat hak tanggungan bagi tanah-tanah yang sudah dijaminkan di bank dan dibebani dengan hak tanggungan akan diberikan sertifikat hak tanggungan. Next. Nah, ini ada sertifikat hak tanggungan elektronik. Next. Nah, kekuatan sertifikat hak atas tanah ini dijamin oleh undang-undang yaitu di PP nomor 24 tahun 1997 bahwa sertifikat merupakan tanda bukti hak yang kuat sebagai alat pembuktian. Nah, ini jadi Bapak dan Ibu Saudara jangan khawatir bahwa sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Nasional ini baik yang berbentuk buku maupun berbentuk elektronik ini merupakan alat pembuktian yang kuat. Next. Next, Mbak. Nah, problematika seputar alat bukti hak atas tanah dalam praktek. Nah, ini beberapa alat bukti ya kepemilikan hak atas tanah yang dimiliki oleh sebagian masyarakat kita. Di situ ada petok D, ada PBB, ada kwitansi jual beli di bawah tangan, terus ada perjanjian jual beli di bawah tangan, bahkan ada yang tidak mempunyai bukti tertulis sama sekali, hanya menguasai secara fisik, ya, tapi tidak menguasai secara yuridis. Next, Mbak. Nah, ini yang bisa saya simpulkan bahwa urgensi pendaftaran hak atas tanah ini adalah untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah, yang mana nanti akan menimbulkan rasa aman atas tanah yang dihak-nya ini dan memberikan perlindungan hukum untuk mencegah gangguan dari pihak-pihak yang ingin menguasai tidak dengan etikat yang baik. Mungkin itu yang materi bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Budi penjelasannya. Sekarang langsung saja ke narasumber kedua, Bapak dari Kantor Pertanahan Sidoarjo. Monggo dengan Bapak Edin ya Pak. Monggo silakan Pak. Pak, nggak dengar mic-nya, bisa dinyalakan dulu.
Begini, dengar nggak? 1, 2, 3. Ya, dengar Pak, sudah bisa. Sudah? Yes, sudah Pak. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Edi Hermansyah. Kami staf yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo. Tadi sudah dijelaskan dengan gamblang oleh Ibu Budi ya, Bu Sri Budi, itu tentang sertifikat, segala macam, perolehannya bagaimana, pemeliharaan datanya bagaimana, itu sudah sangat lengkap, tadi betul sekali. Memang ada beberapa hal yang kadang-kadang masyarakat itu kurang paham, itu tentang yang banyak menimbulkan sengketa, konflik sengketa itu pengertian untuk memelihara tanda batas. Nah, itu sebenarnya memelihara tanda batas adalah kewajiban pemegang haknya. Jangan sampai, karena banyak sekali peraturan yang diterbitkan juga menjadikan kita identifikasi kalau tanah itu tanda batasnya tidak dipelihara, tidak dipatok dengan tanda batas yang kuat seperti patok beton ataupun di tembok, pondasi, itu dia akan dikategorikan bisa tanah terlantar. Jadi banyak sekali tanah-tanah, Bapak Ibu bisa lihat kalau Ibu jalan itu tanah-tanah yang mungkin ada rumput yang setinggi 1 meter sampai mungkin 2 meter, itu tidak diketahui itu tanah siapa, segala macam. Nah, itu sebenarnya itu kesalahan pemegang haknya karena tidak memelihara tanda batas tanah yang dipunyai. Memang sebelumnya ini kemarin tanggal 12 itu telah diterbitkan Peraturan Menteri Agraria nomor 1 tahun 2021 tentang sertifikat elektronik. Itu tapi sebelumnya memang sudah diterbitkan juga, itu sudah ada uji coba, yaitu hak tanggungan elektronik untuk nomor, jadi Peraturan Menteri juga itu keluar nomor 9 tahun 2019, itu untuk tentang pelayanan hak tanggungan terintegrasi secara elektronik. Jadi sudah dicoba terlebih dahulu untuk hak tanggungan. Itu sudah elektronik, jadi 1 lembar. Seperti sertifikat yang tadi Ibu tampilkan tadi, sesuai dengan peraturan yang baru. Tapi sebelumnya sejak 2019 sebenarnya sudah dicobakan dan sudah sekarang saat ini sudah berlaku seluruh Indonesia. Hak tanggungan elektronik itu sudah menggunakan elektronik. Jadi 1 lembar sertifikat, 1 lembar. Tapi yang berhak untuk mencetak sertifikat hak tanggungan itu adalah pihak bank. Nanti kita terbitkan, nanti yang kita berikan ke bank. Jadi itu pun juga secara elektronik, tidak secara tatap muka, Bu. Termasuk royanya, nanti kalau hak tanggungannya elektronik, royanya juga elektronik. Tetapi kalau hak tanggungannya masih dalam bentuk buku, hak tanggungan yang masih manual, dalam artian masih dijilid dalam bentuk buku, itu royanya juga masih manual. Tapi untuk hak tanggungan yang sudah elektronik, itu untuk setelah dilakukan pelunasan hutangnya, itu akan dilakukan pencatatan royanya juga dilakukan secara elektronik. Yang mendaftarkan royanya itu adalah pihak bank langsung. Karena bank yang seolah-olah bank itu yang menerbitkan hak tanggungan, dialah yang akan mencoret jika setelah dilakukan pelunasan oleh kreditur. Itu sudah dicoba di tahun 2019 dan berlaku penuh seluruh Indonesia, itu tahun 2020 itu sudah seluruh Indonesia sudah berlaku. Nah, ya kita hanya mengoreksi saja, kita hanya mengoreksi data-data yang disampaikan. Kalau kita kasarannya kita melakukan approval, persetujuan terhadap dokumen yang dilampirkan, itu akan secara otomatis hari ke-7 itu diterbitkan hak tanggungan elektronik. Kalau
jika ada catatan, umpamanya ada catatan dari kami, ada pemeriksaan dokumen itu, pemeriksaan dokumennya juga secara elektronik, Bu. Jadi tidak ada tatap muka, tidak ada berkas masuk ke BPN dalam bentuk hard copy, tidak ada. Sekarang sudah tidak ada lagi dalam bentuk scan. Itu kalau kita lihat dokumen yang dilampirkan itu benar, itu sesuai dengan ini, sesuai dengan peraturan, itu kita akan terbitkan. Secara otomatis di hari ke-7 akan diterbitkan hak tangan. Jika ada, tapi ada catatan-catatan mungkin kekurangan ataupun kesalahan dokumen yang dilampirkan, kita akan mempending. Kita akan beritahukan dulu kepada pihak. Kesalahannya di mana? Apakah kesalahannya ada di pihak pejabat pembuat akte tanah, PPAT, atau kesalahannya ada di pihak bank? Kalau kesalahannya di pihak bank, kita akan beritahukan ke pihak bank, tapi kalau kesalahannya atau dokumen kekurangan itu kita berikan, kalau kesalahannya di PPAT dalam rangka pembuatan aktenya atau bagaimana, itu kita akan berikan email ke PPAT atau teguran ke PPAT. Itu pun semua secara elektronik. Sudah tidak ada lagi informasi hard copy, kita sudah tidak ada lagi. Jadi kita sudah mulai belajar, kemarin itu tahun 2019 kita semua ya lumayan terkaget-kaget, Bu. Staf kami di sini juga pelaksanaan ini masih banyak kekurangan kalau kemarin itu, tapi setelah kita gencar belajar, kita konsultasi juga, sistem juga selalu kita update, ada perbaikan-perbaikan supaya ini dokumen yang kita terbitkan itu valid dan legal. Itu kita juga bekerja sama dengan BSSN, Bu. Jadi kita sebelumnya ke Badan Cyber dan Sandi Negara, itu salah satunya ada Balai Sertifikasi Elektronik, BSRE. Jadi sertifikat yang satu lembar itu dalam bentuk digital, PDF dalam bentuk digital. Tapi PDF itu jika dibuka ada kasarannya, teman-teman mungkin dari lembaga pendidikan itu kebanyakan kan pernah tuh PDF-nya diedit ya, ada editor PDF. Kalau PDF sertifikat elektronik itu dilakukan editing, perubahan mau sekecil apapun, mau menambah satu spasi pun, itu otomatis security yang dikeluarkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik itu, Balai Sertifikasi Elektronik itu akan hilang. Jadi PDF yang dikeluarkan itu mengandung unsur sertifikasi elektronik. Jadi ada sandi negaranya, kita di situ sudah melekat otomatis, Bu, pada waktu kita terbitkan. Jadi sayangnya kita nggak bisa memberikan contohnya ya. Itu kita pejabatnya sekarang juga sudah menggunakan tanda tangan elektronik TTE. Semua pejabat yang menerbitkan sertifikat sekarang kita sudah terdaftar di Badan Cyber dan Sandi Negara perorangan. Jadi tidak atas nama kantor pertanahan, tapi ada yang juga sudah atas nama perorangan. Itu semua sudah didata, kita daftarkan ke Badan Cyber Negara. Nah, itu balainya, bagiannya adalah Balai Sertifikasi Elektronik. Jadi di BSSN itu ada balai, namanya Balai Sertifikasi Elektronik yang menangani untuk sekuritas data digital yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi PDF, nah itu yang kita keluarkan PDF, itu sebenarnya bisa, Bu, dicetak, PDF-nya bisa dicetak dimanapun dan kapanpun, itu silakan. Tapi bagi pemegang hak memang harus hati-hati, PDF itu jangan sampai lupa, jangan sampai hilang, karena umpamanya seperti tadi, hak tanggungan elektronik dalam bentuk PDF elektronik, jadi file elektronik, file itulah yang nanti akan diupload untuk dilakukan ROYA. Kalau jika sudah ada kewajiban pelunasan oleh kreditur, file PDF itulah yang nantinya harus diupload, baru bisa dilakukan ROYA. Kalau PDF yang diupload hak tanggungan elektronik itu tadi sudah dilakukan editing,
otomatis meskipun PDF-nya sama, tetapi tidak akan terdeteksi bahwa dia asli atau tidaknya itu apakah kasarannya sandi sertifikat elektronik itu hilang atau tidak. Itu Bu. Jadi meskipun di PDF-nya Ibu dapat PDF-nya, oke. Ibu lakukan editing sekecil apapun, otomatis sekuritasnya akan hilang. Jadi kalaupun file PDF-nya masih tetap, nama filenya tetap, besarnya tetap, segala macam, itu kalaupun diupload dia nanti tidak akan terdeteksi sebagai hak tanggungan elektronik. Itu. Jadi memang pergerakan elektronik ini sudah dimulai sejak tahun 2019. Apalagi sekarang tahun 2020 itu kita ada COVID-19 ya. Jadi BPN sangat mengurangi tatap muka untuk permohonan orang datang ke kantor pun kita sangat mengurangi dengan jalan satu awalnya diawali dengan penerbitan hak tanggungan elektronik. Itu Bu, itu prinsipnya seperti itu. Dan ada informasi yang sangat penting sekali untuk peraturan nomor 1 tahun 2021 ini tentang sertifikat elektronik, bukan yang sertifikat hak tanggungan elektronik ya, tetapi sertifikat elektronik. Itu BPN seluruh Indonesia tidak pernah akan melakukan penarikan sertifikat yang masih dijilid. Itu hoax. Kalau ada SMS atau ada informasi, oh itu harus ditarik, itu akan ditarik oleh Satgas, petugas dari BPN segala macam, itu hoax Bu. Sudah ditekankan juga oleh Pak Menteri menginformasikan itu adalah hoax. Karena apa? Kalau dibaca di 1 tahun 2021, kantor pertanahan yang akan melakukan menerbitkan sertifikat elektronik itu harus di-SK-kan terlebih dahulu oleh Menteri. Itu di pasal 20 itu ada. Jadi tidak sembarangan. Dan syarat untuk bisa menjadi di-SK-kan menjadi kantor pertanahan yang menganut sertifikat elektronik itu syaratnya banyak sekali Bu. Database kita juga semua sudah harus terentry, tervalidasi, dokumen fisiknya itu sudah di-scan, sudah dijadikan data perubahannya, semua harus dilakukan perubahan secara elektronik dulu. Kalau seluruh database itu sudah dilakukan perubahan ke digital, berubah menjadi, termasuk sertifikat yang masih dalam bentuk buku yang tadi Ibu contohkan tadi, masih dijilid gitu, itu harus di-scan dulu Bu. Sertifikat yang lama itu di-scan semua dulu, nanti di-entry-kan datanya di database kami, terus nanti di-upload di situ supaya kalau dibuka nomor HM sekian itu gambar fisiknya, sertifikatnya seperti ini gitu. Itu semuanya harus dilakukan dulu. Petanya juga harus terpetakan semua. Tidak boleh ada tumpang tindih segala macam, itu harus dilakukan semua, termasuk data surat ukur. Tadi Ibu kepastian hukumnya ya Bu ya, kepastian hukum yang mau subjek maupun objek itu semua database-nya harus ada dulu rapi di BPN terlebih dahulu. Kita juga belum, BPN Pusat kemarin juga dengan adanya peraturan ini kami sudah menanyakan ke BPN Pusat apakah kira-kira BPN Sidoarjo sudah siap dengan database yang kita sudah punyai. Itu mereka juga masih belum bisa memberi penilaian. Bagaimana sih penilaiannya, apakah dengan database? Karena target kita itu untuk seluruh Kabupaten Sidoarjo itu sekitar 800.000. Itu sesuai dengan jumlah PBB, jumlah PBB. Itu di Dispenda, itu target kita itu 800 ribuan Bu. 800 ribu berapa lah, kalau datanya saya lupa, saya sebenarnya ada datanya juga. Nah itu 800 ribuan. Nah kita saat ini kita sudah menerbitkan sekitar 600 ribuan. Jadi tinggal 200 ribuan. Dan itu harus dicapai oleh BPN Sidoarjo sampai 2024. Dengan adanya PTSL tadi Bu. Tapi tadi singkatannya salah Bu, mohon maaf. Tadi pendaftaran tanah sistematis lengkap, bukan langsung. Maaf, Nah itu.
Nah, itu dengan itu tadi sudah Ibu sampaikan juga, kalau di PTSL kita sebenarnya gratis, Bu. Untuk BPN-nya, kalau dulu kan kalau umpamanya rutin kan kita ada biaya panitia, ada biaya pengukuran, terus ada biaya pendaftaran. Nah, itu semua digratiskan 0 rupiah. Tetapi untuk maksudnya persiapan dalam rangka pendaftaran PTSL, contohnya untuk pembelian patok, meterai, fotokopi legalisir untuk dokumen di kelurahan. Nah, itu mereka sendiri, dan itu pun sudah ditetapkan kesepakatan 3 menteri, Pak ya. 3 menteri itu untuk Sidoarjo, untuk Jawa Timur hanya 150.000. Jadi saat ini PTSL masih terus berjalan, nanti targetnya sampai 2024 Sidoarjo harus sudah 800 ribuan sesuai dengan target jumlah PBB yang sudah diterbitkan. Jadi patokannya target kita adalah jumlah PBB yang ada di Sidoarjo, Bu. Seperti itu. Jadi tadi untuk yang saat ini kita menggunakan sertifikat elektronik, Bapak Ibu tidak perlu khawatir, kita sudah aplikasi kami juga sudah siap sebenarnya, cuma kita belum, karena kita juga harus dinilai terlebih dahulu. Di Jogja Surabaya ya, karena Surabaya itu sebenarnya BPA-nya dipecah menjadi 2, Bu, Surabaya 1 dan Surabaya 2, administrasinya saja. Nah, itu karena untuk di Surabaya 1 dan Surabaya 2 kebanyakan semua bidang tanahnya sudah terplotkan, sudah dilandingkan ya, sudah tergambar dengan rapi, database-nya sudah rapi, jadi mereka yang uji cobanya ada di sana. Pilot project-nya ada di Surabaya 1 dan Surabaya 2 untuk sertifikat elektronik. Tapi juga diinformasikan juga itu harus ter-SK-kan terlebih dahulu, dan juga tadi informasi yang sangat ya banyak langsung kemarin dengan adanya 2021 ini banyak sekali informasi, banyak orang yang mengaku sebagai satgas petugas BPN yang akan menarik sertifikat yang sudah dipegang, yang sudah beredar di masyarakat akan ditarik. Itu hoax, Bu. Jadi tolong diinformasikan ke teman-teman, ataupun kami juga sangat berharap Umsida bisa memberikan informasi yang benar, yang akurat, edukasinya, apakah itu memang harus ditarik atau tidak. Seperti inilah, kami sangat mengharapkan seperti ini, kita ada komunikasi, apakah gimana sih sebenarnya ya, ini yang dilakukan Bapak Ibu ini sangat membantu kami dalam menginformasikan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Jadi tidak ada penarikan sertifikat yang sudah beredar di masyarakat, itu tidak ada, Bu, itu hoax itu. Jadi nantinya akan bertahap. Itu pun kalau nanti kalaupun sudah di-SK-kan untuk sertifikat elektronik, kantor pertanahan yang sudah ditunjuk di-SK-kan untuk menjadi kantor pertanahan untuk melakukan peraturan dengan elektronik, itu orangnya juga nanti kita harus tanyakan terlebih dahulu. Karena belum tentu orang yang mempunyai sertifikat elektronik itu mereka paham. Karena justru yang harus dijaga sebenarnya bukan hasil cetakannya, hard copy-nya, tapi PDF-nya, Bu. Itu banyak sekali yang harus dipenuhi juga semuanya. Nah, salah satunya saat ini kita sudah baru menyiapkan dengan cara PTSL. Tahun 2021 di Kabupaten Sidoarjo tetap ada juga PTSL, itu kita ditargetkan untuk menerbitkan sertifikatnya 50.000 sertifikat tahun ini 2021 ini. Tapi pengukurannya kita hanya 28 ribuan. Jadi kita masih ada tunggaan yang harus kita selesaikan, dalam artian yang dulu sudah pernah dilakukan pengukurannya juga lewat PTSL, harus diterbitkan sertifikatnya harus dengan PTSL. Jadi tidak bisa, karena nanti ada beda anggaran, tidak bisa, Bu. Umpamanya pengukurannya lewat rutin, terus sertifikatnya didaftarkan lewat PTSL, itu tidak bisa. Jadi pengukurannya lewat PTSL, penerbitannya juga harus lewat PTSL. Nah itu
Itu menjadi tanggung jawab kami di sini untuk melaksanakan itu dan juga harus menyelesaikan secara cepat. Setiap tahun anggaran harus dimulai dan diakhiri harus terlaksana semua sesuai dengan targetnya, akhir tahun harus sudah selesai. Itu Bu, kira-kira informasi yang bisa kami berikan terkait dengan peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor 1 tahun 2021 yang kemarin diterbitkan tanggal 12 ya Bu ya. Tanggal 12 Januari kalau nggak salah. Yeah. Baik, terima itu Bu, kasih Pak. cukup sekian. Ya. Terima kasih Pak. Selanjutnya langsung dengan narasumber kita yang ketiga yaitu Pak Sudarto. Monggo Pak, Bapak dipersilakan. Sebelumnya untuk teman-teman kalau misalkan mau ada pertanyaan dicantumkan di chatnya aja ya. Nanti akan ada sesinya sendiri. Terima kasih. Monggo Bapak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu, nama saya Sudarto. Saya dalam hal ini mewakili ini ya, Sekretaris Majelis Hukum dan HAM PWM. Ya. Selamat siang Bu Sri Budi. Selamat siang Pak narasumber dari BPN atau sekarang namanya Kantor Pertanahan ya, Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo. Ya. Nah, menarik sekali apa yang disampaikan oleh dua narasumber yang sudah terdahulu tadi. Ya. Nah, saya tidak akan membicarakan detail mengenai sertifikat yang berkaitan dengan perkara pertanahan, tetapi saya akan lebih banyak menyampaikan atau ringkasnya akan menyampaikan mengenai pengalaman di proses peradilan terkait dengan pembuktian elektronik. Nah, di dalam pembuktian elektronik ini sebenarnya secara hukum tidak ada persoalan ya. Dari sisi pidana sebenarnya kita bisa melihat bahwa secara hukum pembuktian elektronik ini juga dulu pada tahun 2001 sudah pernah diperkenalkan melalui Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi nomor 20 tahun 2001 ya. Di pasal 26A ya, di mana di dalam pasal tersebut juga mengakui adanya bukti elektronik meskipun di dalam aturan tersebut mengelompokkan bahwa bukti elektronik itu masuk kategori bukti petunjuk yang bisa digunakan di dalam hukum pembuktian di persidangan. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua kemudian setelah itu lahirlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Yang kemudian diubah sebagaimana Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Nah, di sini juga menunjukkan bahwa dokumen atau bukti elektronik itu juga merupakan bukti hukum yang sah. Artinya itu bisa digunakan sebagai bukti di dalam proses peradilan. Nah, bagaimana prakteknya di peradilan? Nah, sebelum menyampaikan bagaimana di praktek, ya, saya sampaikan dulu bahwa karakteristik bukti elektronik ini kan sangat rentan atau mudah dirubah, meskipun tadi disampaikan oleh dari Kantor Pertanahan bahwa ada upaya-upaya bagaimana caranya agar bukti elektronik itu kemudian tidak bisa dirubah seenaknya, ya, diupayakan seperti itu. Ya. Jadi yang namanya bukti elektronik itu membutuhkan alat khusus untuk melihat atau membacanya atau mendengarkan.
apa yang ada dalam bukti elektronik. Tadi juga sudah sampaikan, misalnya terkait dengan e-sertifikat tadi disimpan dalam file ini ya, file PDF yang kemudian itu menjadi file asli. Ya. Nah, di dalam proses peradilan, ya, kita melihat bahwa ada beberapa jenis alat bukti yang digunakan dalam proses hukum. Ya. Saya mulai dulu dari proses hukum pidana. Ya. Di dalam pidana, kita mengenal ada beberapa alat bukti yang dikenal di dalam KUHP atau di pasal 184. Yaitu ada keterangan saksi, keterangan ahli, ada surat, ada petunjuk, ada keterangan terdakwa. Nah, alat bukti elektronik bisa masuk di surat, bisa masuk di petunjuk. Nah, prakteknya seperti itu. Nah, kemudian kalau di PT-UN juga ada beberapa alat bukti yang bisa digunakan di dalam persidangan, yaitu surat atau tulisan, keterangan ahli, keterangan saksi, pengakuan para pihak, dan pengetahuan hakim. Di sini pun bisa alat bukti elektronik digunakan. Nah, di dalam perdata ada diatur di pasal 164 HIR. Ada bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Nah, persoalan sekarang adalah bagaimana prakteknya terhadap bukti elektronik. Ya, terutama sekarang ini kan juga di dalam hukum acara perdata juga dikenal ada yang namanya sidang secara elektronik. Ya, ada alat bukti elektronik, ada persidangan elektronik. Nah, di dalam praktek, ya, di dalam perdata khususnya, ya, ketika orang mengajukan gugatan, itu sudah harus diminta untuk menyertakan bukti secara elektronik, ya, dalam bentuk file, ya, yang kemudian dikirim sebagai bukti awal di dalam mengajukan gugatan. Tetapi di dalam prakteknya, pembuktian yang dilakukan di dalam persidangan, majelis hakim tetap meminta bukti-bukti yang tadi sudah di-scan tadi dalam bentuk file PDF tadi itu tetap dicetak, ya. Dan dilakukan proses bagaimana pembuktian seperti pembuktian manual. Jadi ada cetak kemudian di cross check dengan aslinya, ya. Mana yang cetakan, kemudian mana yang bukti cetakan yang aslinya. Itu di dalam prakteknya seperti itu. Jadi bukti tadi tetap dilihat di dalam proses persidangan. Yang dilihat adalah cetakan dari bukti elektronik yang digunakan tadi. Nah, dari situ hakim akan memberikan memberikan kesimpulan. Biasanya kalau kita menggunakan bukti yang dari WA atau apa, pasti di situ ditulis print out. Ya. Nah, jadi print out dari bukti asli dari print out dituliskan seperti itu. Ya. Nah, di dalam kasus-kasus di dalam masalah pertanahan tadi, saya kira perlu ada pengaturan yang lebih khusus terkait dengan pembuktian secara elektronik. Apalagi tadi disampaikan bahwa terkait dengan masalah-masalah yang e-sertifikat yang berkaitan dengan tanah, ada prosedur-prosedur tertentu yang harus dilakukan, ya, oleh pemilik e-sertifikat tadi untuk bisa mendapatkan sertifikat maupun mendapatkan e-sertifikat dalam bentuk file atau PDF. Nah, itu juga yang harus diatur seharusnya dalam hukum acara. Sehingga selain bukti cetakan harus bisa dikonfirmasi dengan bukti yang ada di dalam file tadi, yang file PDF apa itu bentuknya dalam plastik atau dalam apa, saya juga kurang tahu ya, apakah nanti juga bentuk sertifikat yang diberikan kepada para
pemilik tanah itu akan disimpan dalam bentuk apa? Bentuk kartu atau bentuk apa yang kemudian bisa dilihat atau dicek, misalnya seperti kartu ATM itu, ya orang punya saldo berapa kan baru dimasukkan di mesin baru ketahuan. Nah, apakah sertifikat nanti juga akan dibuat seperti itu atau seperti apa? Nah, ini kan akan penting, ya, akan menjadi penting apabila di dalam pembuktian di persidangan. Ya, karena selama ini meskipun kita sudah mengenal persidangan secara elektronik, bukti elektronik, tetapi prakteknya di dalam persidangan bukti-bukti tadi itu tetap harus di print out, ya, harus dicetak untuk melihatnya. Nah, kalau bukti itu tadi hanya menggunakan bukti cetakan, kemudian di cross check dengan cetakan, ya, nanti kan khawatirnya kalau itu udah ada perubahan, sehingga seharusnya di dalam proses pembuktian di persidangan, selain menghadirkan bukti cetakan, itu mestinya ada perangkat yang bisa untuk mengecek bukti aslinya yang ada di dalam e-sertifikat, elektronik atau bentuk file aslinya. Jadi cross check itu tidak hanya dilakukan pada apa yang sudah dicetak, tetapi di cross check dengan apa yang ada di dalam e-sertifikat dalam bentuk file aslinya, apakah itu PDF atau yang lain. Nah, itu yang selama ini belum dilakukan. Itu untuk pembuktian yang elektroniknya. Nah, untuk persidangan elektronik sendiri, memang di dalam kendalanya, di dalam praktek, tidak semua orang bisa menggunakan proses secara elektronik. Ketika setiap pihak atau para pihak yang ada di dalam suatu perkara itu tidak bisa menggunakan atau mengakses dengan proses persidangan secara elektronik, maka biasanya persidangan akan dilakukan dengan persidangan manual. Ya, jadi para pihak harus hadir. Tapi ketika para pihaknya semuanya mengetahui bagaimana tata caranya dan bisa menggunakan akses dalam persidangan secara elektronik, maka mereka akan menggunakan persidangan secara elektronik. Sehingga dari praktek yang ada, saya bisa melihat bahwa ada memang kelompok-kelompok tertentu, terutama mereka yang tidak memahami tentang elektronik atau tidak bisa mengakses proses itu, ya, atau tidak punya pengetahuan untuk itu yang biasanya akan kesulitan untuk mengikuti proses persidangan secara elektronik. Ya. Begitu juga nanti dengan pembuktian elektronik, mereka pasti juga akan kesulitan. Sehingga ya dalam perkembangan zaman yang seperti sekarang ini, di mana serba menggunakan elektron atau digital, serba digital, ada pembuktian digital, ada pembuktian persidangan di digital elektronik, maka banyak orang tentu yang tidak memahami hal itu, mereka tidak akan bisa mengakses atau menggunakan tata cara yang sudah seharusnya mereka lakukan. Sehingga prosesnya kembali ke dalam proses pembuktian konvensional. Nah, saya kira itu yang perlu saya sampaikan terkait dengan praktek yang ada. Ringkasnya bahwa sebenarnya tidak ada persoalan terkait dengan pembuktian secara elektronik. Ya, jadi itu sudah diterima di dalam praktek. Memang dari sisi aturan ada banyak kekurangan-kekurangan yang belum dilengkapi. Ya. Baik itu di proses persidangan maupun di dalam proses-proses misalnya penyitaan terhadap dokumen-dokumen elektronik ketika misalnya terjadi tindak pidana. Ya, yang kita tahu selama ini kan misalnya
ini ya, penyitaan terhadap dokumen elektronik itu kan yang disita pasti ini. Misalnya ini ya, ada satu komputer, kemudian di dalam komputer itu kan ada banyak ribuan file, ratusan file, mungkin ribuan file. Di dalam ribuan file itu, misalnya dalam komputer itu hanya ada satu file yang kemudian terkait dengan masalah tindak pidana. Nah, yang disita biasanya semuanya, satu perangkat komputer itu. Padahal yang dibutuhkan hanya satu file itu. Sehingga orang kemudian tidak bisa bekerja. Padahal seharusnya kan yang diambil cukup satu file yang berkaitan dengan tindak pidana tadi, tidak harus semuanya. Nah, itu yang seringkali terjadi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kita bisa berdiskusi mengenai hal itu. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Apa ini Pak? Coba tadi Pak ditampilkan yang itu ada slide yang nomor berapa ya? Yang ada pengetahuan hakim kalau nggak salah ya? Persangkaan atau pengetahuan hakim ya. Ya, pengetahuan hakim. Nah di situ itulah Pak yang kadang-kadang membuat kita itu sedikit ada yang bukan berapa ya tadi ya, ada yang syaratnya harus ada yang di PTUN Pak ya. Ya kalau nggak salah yang di awal Pak, awalan slide nomor berapa tadi? Satu. Yang ada pengetahuan hakim, ada yang jenis-jenis syarat bukti di PTUN itu ada, yang E ada pengetahuan hakim. Ya, yang E ada pengetahuan hakim bukan? Yang di jenis Pak, jenis syarat bukti. Nah ini pengetahuan hakim yang E, yang ya undang-undang PTUN itu ada pengetahuan hakim. Nah itu Pak, itu kan seharusnya juga harus, kalau menurut saya ya, secara pribadi, menurut saya secara pribadi, dari sisi BPN sudah memberikan, kita berusaha menggunakan elektronik, dan ada security yang tadi sudah saya katakan, kita juga menggunakan Badan Cyber dan Sandi Negara, menggunakan balainya, yaitu Balai Sertifikat Elektronik. Di situ tuh file PDF-nya itu, kalau dilihat dengan aplikasi, itu bahwa ini PDF yang asli dari BPN, yang ada sekuritas elektronik, sertifikat elektroniknya atau tidak, itu kalau dicetak, itu tidak ada bedanya, Pak. Karena pengetahuan hakim ini dalam artian tadi kan Bapak bilang, bagaimanapun juga hakim selalu minta untuk dicetak dalam bentuk hard copy. Iya, dalam prakteknya. Dalam bentuk hard copy. Itu kalau dicetak, yang ada sekuritasnya dan yang tidak, itu tidak ada bedanya, Pak. Iya. Nah itu maksud saya pengetahuan hakim itu harusnya ditambah lagi bagaimana dia bisa menyelidiki. Harusnya dia mempunyai tim atau gimana bahwa ini loh, ini sertifikasi kalau minta dicetak dalam bentuk hard copy sebagai bukti hard copy. Kalau tadi di akhir cerita Bapak, di dalam satu komputer di situ ada bukti pelanggarannya, apa ada salah satu buktinya, di situ ada 10.000 file PDF, padahal hanya satu PDF sebenarnya buktinya itu hanya satu file. Semua disita. Nah itu pengetahuan elektroniknya belum mempunyai mindset elektronik, Pak. Itu kalau menurut saya pribadi ya, dia hanya masih mindsetnya manual dalam artian hard copy. Barang yang harus bisa dipegang dalam artian seperti itu, bisa dilihat dan bisa dipegang. Kalau mindsetnya seperti itu, ya itu mohon maaf seperti ibarat kita dilepas kepala tapi masih digondeli buntute, resoneng gini tetap mau tinggal gitu loh. Kita mau maju ke arah yang elektronik masa depan yang serba elektronik tidak akan bisa karena kita banyak sekali perangkat hukum itu masih berpola manual. Dalam artian harus bisa dilihat dan harus bisa dipegang. Itu yang membuat kita tidak akan bisa maju, Pak. Itu kalau menurut saya secara pribadi ya. Ini saya pribadi bukan institusi BPN bukan. Tapi secara pribadi itu menurut saya yang kita padahal di dalam PDF itu ada alat, sebenarnya ada alat. Nah, harusnya menggunakan alat seperti itu yang harus bagaimana sih? Dan juga harusnya kayak hakim tidak bisa, ya mohon maaf juga ya, tidak kalau memaksakan untuk dicetak nggak ada bedanya, Pak. Kalau dicetak dalam bentuk hard copy nggak ada bedanya nih. Ini yang palsu, yang mana yang asli, yang mana nggak ada bedanya. Karena apa?
security-nya dari elektronik, gitu loh. Yang tidak bisa dilihat, bisa dilihat, tetapi tidak bisa dipegang. Elektronik security-nya hanya seperti itu. Makanya yang saya garis bawahi ya itu yang pengetahuan hakim itu yang kita menjadi sangat kesulitan menurut kami ya. Kami sudah berusaha dengan peraturan segala macam, dengan kita berupaya untuk men-scan segala, padahal kita melakukan tahapan itu kita sangat sulit Pak sebenarnya. Benar, bukan karena ini ya, banyak sekali step yang harus kita lalui memang. Tapi giliran di pengadilan, yang saya takutkan begini, kita itu instansi pemerintah sudah berusaha untuk maju ke depan, tetapi di satu sisi ada instansi lain, pemerintah juga sebenarnya, yang membuat kita tidak bisa maju ke depan, gitu loh. Yang tadi seperti tadi pengetahuan hakimnya menurut saya sangat kurang ya, sangat kurang dalam bagaimana sih sebenarnya untuk membuktikan elektronik itu. Kayak tadi WhatsApp harus di screenshot terus harus dicetak. Nah itu kan buat saya juga agak lucu juga gitu loh, maksud saya. Buktinya gimana, menjadi apakah itu bukti otentik? Padahal kalau cetakan itu bisa diedit Pak, pakai foto screenshot itu kan bisa dieditor atau diediting loh. Kata-katanya bisa diedit, elektroniknya habis itu dicetak. Itu juga bisa menjadikan bukti yang berbeda, maksud saya begitu. Nah, hal-hal yang seperti itu bagaimana sih kalau file elektronik itu, jadi harus menurut saya pemahaman pengetahuan hakim itu harus paham benar file elektronik itu sing koyo apa sih gitu loh. Yang bentuknya gimana sih, penglihatnya bagaimana, alatnya opo, terus apakah ini elektronik asli atau tidaknya. Kan yang terpenting sebenarnya mereka ingin membuktikan loh apakah itu asli atau tidak, ya kan. Kalau saya hanya berpikir seperti itu Pak, jadi saya kadang-kadang sedih gitu loh Pak. Ya, Pak. Iya, kita berusaha untuk maju, yang buat gawe kita kerja sudah dari pagi sampai malam begini-gini, tapi kita selalu ada perasaan kenapa sih BPN kadang-kadang kalau di PT UN kenapa sih kita selalu kalah gitu loh. Saya hanya ini pribadi ya Pak ya, mohon maaf ini pribadi bukan ini penilaian pribadi saja, bukan atas institusi ya. Karena saya selalu mendengar berita-berita di pengadilan BPN kalah, negara, istilahnya kalau BPN kalah kan berarti institusi pemerintah kalah. Kita itu yang mengerjakan, kita yang mengolah, kita yang memberi kepastian, seolah-olah kita sebagai wakil pemerintah untuk memberikan kepastian hukum. Tapi kenapa kita selalu kalah hanya karena seperti itu gitu loh Pak. Sedih beneran, kadang-kadang terus gue apa ya, diri nyambut guys sekolah tekan bunyi, tapi akhirnya disengketakan di situ, kita selalu kalah gitu loh maksudnya. Ya itu hanya, mohon maaf itu hanya pikiran jelek saya. Ya. Nah itu yang saya tadi maksud bahwa memang ada persoalan di pengetahuan hakim. Cuman kalau kemudian di dalam hukum acara, di dalam pembuktian secara elektronik itu ada pengaturan yang lebih jelas, lebih rinci, tahapan-tahapan seperti apa. Nah itu yang kemudian menjadi panduannya hakim. Jadi apapun pengetahuan hakim, apakah dia sudah lebih paham atau tidak, kalau sudah ada panduan hukum acaranya di dalam pembuktian elektroniknya itu seperti apa, maka tinggal mengikuti saja. Jadi tidak hanya pokoknya harus dicetak, tidak seperti itu. Ya. Maksud saya dari sisi BPN, ya. Dari sisi BPN sudah ada peraturannya, ada juknis pelaksanaannya, ada syarat-syaratnya yang harus dilakukan kan sudah ada semua ya Pak di situ kan. Di lampiran juga ada dalam bentuk sertifikat bentuknya kayak ini dicetak kan gitu. Terus dia di situ juga disyaratkan kamu melakukan bisa dengan menerbitkan sertifikat elektronik itu dengan cara seperti ini. Pengukuran kita juga sudah menggunakan alat satelit Pak. Kita tidak lagi menggunakan meteran, sudah tidak. Jadi kita datang hanya dengan menaruh alat di atas tanda batasnya, otomatis nanti di situ akan terekam koordinatnya. Koordinat itu nanti kalau dituangkan dalam aplikasi di BPN, otomatis dia nanti kalau dihubungkan sudah menjadi batas bidang yang sudah pasti. Kalaupun dikembalikan ya kita akan mengembalikan dengan alat tersebut. Oh mana sih geser-geser? Oh koordinatnya sekian. Ini Pak di sini posisinya. Itu sudah sangat teknologinya sudah sangat ke depan ya, sudah dengan cara seperti itu. Tapi
Maksud saya peralatan dalam artian aturan yang dipakai untuk seorang hakim itu maksud saya Pak. Tapi yang perlu banyak. Memang benar aturannya itu yang perlu ya. Itu alat yang untuk dihakim ya Pak. Mohon maaf ya. Itu yang supaya dia bisa nek asli ngenanune caranya gimana sih? Mamane file aslinya ini bukan. Nah, itu dia harus mempunyai alat itu. Kalau pihak kehakiman itu tidak melakukan perubahan mindset secara elektronik, wah kita ya mental semua pasti Pak. Kita pasti kalah semua. Tidak bisa terbukti dengan kita sudah melakukan apapun ke depan, kita selalu mundur lagi karena pembuktiannya kita selalu kalah. Yeah. Nah, makanya tadi kan ini Pak, yang pertama aturannya juga harus jelas, yang kemudian mereka juga memiliki perangkat atau alat yang bisa digunakan untuk mengecek keaslian bukti elektronik. Nah, kadang-kadang kita waktu di sidang juga seperti ini ya, katanya persidangan elektronik, kita disuruh scan, dikirim file-filenya semua ke mana? Ke file ini di persidangan yang ada di elektronik itu, tapi di dalam prakteknya kita nanti disuruh nyetak lagi. Terus ini bedanya? Ya. Nah, itu yang memang prakteknya selama itu masih ada. Sudah kirim bentuk dalam file PDF, tapi nanti disuruh cetak lagi seperti persidangan konvensional. Ini kan mengulang-ulang, Pak. Terus apa gunanya kita kirim file itu? Terus untuk apa kan gitu? Nah, ya memang ada beberapa kekurangan di dalam pengaturan maupun alat yang digunakan, terutama yang berkaitan dengan bukti elektronik ini. Dan ya mudah-mudahan nanti ke depan itu akan menjadi perhatian dari Mahkamah Agung. Ya, sebenarnya ada Pak. Sebenarnya kalau dilihat dari sisi apakah gambar mamanya dalam bentuk foto, gambar, itu sebenarnya kalau dilihat, sebenarnya kalau file itu dibuka propertiesnya dalam artian atribut-atributnya, di situ itu sangat kelihatan Pak. Dibuat dengan kamera apa, resolusi berapa, tanggal berapa dibuatnya, itu ada semua. Dan kalaupun ada perubahan editing, di situ otomatis tanggal editingnya muncul. Jadi setiap file itu ada namanya propertiesnya Pak. Jadi ada atributnya di balik itu. Nah, hakim apakah ada kemampuan untuk melihat itu atau tidak, nah itu yang menjadi. Kalau tadi Bapak diminta dikirim aja lewat email bukti-buktinya, saya pada kenyataannya Bapak ketemu di pengadilan tetap harus membawa hard copy kan ya percuma sama gitu. Makanya kan ada file yang Bapak kirimkan lewat email sebenarnya bisa dilihat, filenya sebenarnya bisa dilihat, oh ini dibuat tahun sekian, tanggal sekian, itu bisa sebenarnya Pak. Tapi kalau semuanya hakim terus masih melihatnya hard copy, nah itu yang kita puyeng Pak. Kita serba salah itu, benar itu. Ya itu prakteknya masih seperti itu. Ya itu yang menurut saya dari sisi kehakiman itu masih jauh gitu loh Pak. Ya. Instansi lain sudah, saya sekarang perbankan Pak. PPATK, bukti transaksinya kan hanya cetakan, Mbak, dari elektronik saja. Oh, ini terkirim tanggal sekian, jam sekian terkirim ke nomor rekening ini atas nama ini sekian, nilainya sekian. Itu kan cuma daftar aja, Pak. Ya. Kalau mereka minta bukti cetakan yang dicetakkan oleh dari PPATK umpamanya. Tapi kalau hasil cetakan itu hasil print screen itu terus bisa dilakukan editing, dirubah nilainya kan ya percuma, sama aja. Setelah dicetakkan sebenarnya hampir sama, cuma nilainya beda. Itu yang menurut saya bingung bagaimana sih. Nah itu harusnya pihak kehakiman harusnya banyak belajar juga, harus banyak anak muda yang tahu masalah digital itu juga harusnya banyak yang harus belajar ke sana juga Pak. Gitu. Sepakat Pak. Tadi saya sepakat, Bapak kan juga akan kerepotan kalaupun Bapak sudah mengirimkan email foto dalam bentuk scan PDF yang sudah tidak editing mamanya. Tapi pada kenyataannya dilakukan harus dicetak. Makanya tadi saya sampaikan file PDF yang ada security-nya dan yang tidak pun kalau dicetak dua-duanya sama persis, tidak ada bedanya gitu loh Pak. Ya. Tapi giliran didaftarkan PDF itu dia upload ke aplikasi kami. Kalau yang tidak ada sekuritasnya dianggap itu bukan produk BPN.
Karena yang mereka jadi pihak, kalau menurut saya dari kami harusnya mereka juga harus belajar kepada cyber juga, supaya mereka bisa tahu. Itu Pak, ini saya aja. Ya unek-unek yang selama ini kadang-kadang selalu dipikir saya apa sih ya sedih gitu loh. Iya. Jadi PNS itu kadang-kadang yang sedih saya itu ya kayak gitu loh Pak. Kita tuh sudah kerja dari pagi sampai malam dengan target yang begini, PNS kalau harus selesai gini-gini. Ya kita seneng ya, itu menjadi tanggung jawab kita, memang kita harus lakukan, harus kita laksanakan, harus kita lakukan. Itu menjadi tanggung jawab itu, kita seneng. Tapi hasilnya kadang-kadang masyarakat masih mempertanyakan kita dapat gimana. Nggak perlu risiko dan takut lah masyarakat untuk apa? Untuk mendapatkan sertifikat dalam bentuk elektronik itu, apakah nanti dia dicetakkan? Ya nanti dicetakkan. Nanti kita bisa informasikan kalau sudah dicetak, tolong nanti. Jadi gini Pak, kalau di BPN itu sertifikat itu tadi yang contoh yang sudah Ibu Budi tadi sampaikan, maksudnya contoh sampel ya yang di PP 1 2001 tadi itu kan ada barcode-nya Pak. Ada bentuk dalam bentuk barcode. Nah, kalau di aplikasi kami di Sentuh Tanahku, barcode itu kita di-scan dengan aplikasi Sentuh Tanahku, itu akan keluar informasinya. Tapi kalau nanti yang palsu itu kalau di-scan tidak keluar informasinya. Membedakannya di elektronik di BPN itu seperti itu. Jadi nanti akan ketahuan Pak, apakah ini sudah dilakukan perubahan atau tidak, itu memang ya buktinya apa ya, didaftarkan, dilihatkan di BPN, dia pakai menggunakan alatnya BPN baru akan tahu apakah itu asli atau tidak, gitu aja. Jadi sebenarnya yang mengetahui asli atau tidaknya sebenarnya memang hanya instansi yang menerbitkan Pak harusnya. Kayak KTP ya asli yang mana ya, yang tahu kan yang pihak KTP yang menerbitkan itu, yang dia pasti tahu kantor yang menerbitkan sesuatu itu mereka pasti tahu bagaimana cara bisa membuktikan apakah ini palsu ataupun asli, itu mereka pasti tahu. Gitu. Nah, prosedur itu yang saya maksud tadi di dalam proses pembuktian di pengadilan. Ya, jadi kalau kita bicara tentang bukti elektronik atau sertifikat elektronik, ya, kita harus mengecek ini yang mengeluarkan siapa. Sehingga untuk menilai apakah itu bukti ini asli atau tidak, harus melibatkan instansi yang bersangkutan. Karena kalau di dalam prakteknya itu kan hakim untuk menilai asli itu kan hanya melihat cetakannya saja. Ya. Tapi maksudnya juga harus hakim bisa melihat, maksudnya Pak. Maksudnya hakim melihat umpamanya BPN dipanggil sebagai saksi ya Pak ya, sebagai saksi. Iya, maksud saya itu sebagai saksi. Keterangan ahli, saksi ahli mamanya didatangkan, terus disuruh ngecek. Tolong Pak, ini asli opora mamanya gitu. Nah, itu cara menunjukkan itu hakim bisa melihat, kalau itu bisa melihat, nah maksud saya gitu. Ya. Kalau di PT UN masih ini lah. Kalau di PT UN mungkin seperti itu karena hakim mempunyai hak untuk memanggil para pihak untuk hadir di situ. Nah, masalahnya kalau ini di perdata itu kan tergantung para pihak yang bersengketa. Bahaya itu loh Pak. Kadang-kadang kita juga nggak tahu yang disengketakan itu apa. BPN ini nomor diceluk kan jadi jelas, maksudnya gitu loh. Tapi kadang-kadang memang kalau ya itu sih kadang-kadang mohon maaf banyak dalam tanda kutip ini kadang-kadang kita juga bingung juga. Yang seharusnya nggak benar itu seharusnya tidak menang, tapi malah jadi ini kita yang repot juga. Wah, ini terakhirnya nanti kalau dia kasasi naik banding baru ini kita diundang, wah salah kabeh setannya gitu loh. Nah, ya, maksud saya tadi itu di aturan-aturan pembuktian itu ada ketentuan-ketentuan yang memang untuk misalnya katanya dengan BPN ada keharusan, ada aturan untuk memanggil sebagai ahli untuk membuktikan mana yang asli. Kalau kalau memang perdata itu memangnya masalah yang terkait dengan apa di situ, memangnya itu ada keterkaitan dengan pihak BPN, memang bisa Pak ya BPN tidak dihadirkan ya? Pak tapi itu harus permintaan para pihaknya Pak. Nah ya maksud saya berarti kalau para pihaknya tidak
meminta untuk Tidak meminta, dihadirkan ya tidak akan dihadirkan ya Pak. Iya, tidak akan dihadirkan. Bukan hakimnya, tapi kalau di PT-UN kan hakimnya bisa memanggil. Ya. Oh gitu. Yang itu memang saya juga belum tidak terlalu secara teknis ya, maksudnya teknis bagaimana pengajuan permasalahan-permasalahan yang di pengadilan memang saya juga ini Pak, masih minim sekali kalau saya juga. Ya, nah itu masalahnya karena ini Pak, kita ini sudah memasuki bukti elektronik, sidang elektronik, tetapi masih menggunakan hukum acara yang lama, belum di. Nah, itu berarti hanya begini Pak. Itu teknologi tahun 90-an Pak itu. Beneran, itu teknologi tahun 90-an. Saya bisa mengatakan seperti itu karena apa? Komputer pada waktu itu hanya sebatas pengganti mesin ketik. Sebenarnya kemampuan komputer itu kan dia bisa dipakai untuk mengolah data, untuk menghitung, menggunakan kalkulasi segala macam, Pak. Kalau komputer namanya komputer pada waktu, meskipun pada waktu itu sebenarnya itu prinsipnya kalau komputer itu bisa membantu kita untuk melakukan pengolahan data untuk menjadi lebih cepat, kan gitu. Tapi pada waktu 90-an mindset-nya komputer itu hanya sebagai pengganti mesin ketik. Jadi hanya sebagai untuk ngetik BS gitu, nanti skripsi dicetak gitu aja. Jadi hanya peralihannya kapasitas kemampuan komputer itu hanya sebatas mesin ketik. Sebenarnya kemampuannya di sini, tapi ya karena mindset-nya masih pengganti mesin ketik, jadi justru turun komputer hanya segini gitu kemampuannya. Itu kalau menurut saya seperti itu Pak. Sebenarnya kalau sekarang abad 21 ya harusnya sudah sangat berubah. Oke, monggo. Saya kembalikan ke moderator. Ini diskusinya jadi sangat menarik banget ini. Kurang jelas Pak. Terkait dengan pembuktian elektroniknya ya Pak. Halo, ini udah jelas? Nah, mic-nya terlalu jauh. Tes, apa ini udah jelas Pak? Enggak. Tes. Halo. Sudah jelas. Yes, Mbak Elha. Halo. Sudah Mbak, sudah jelas. Ya siap. Ya, terima kasih ini penjelasannya. Ini jadi diskusi yang panjang ini tadi karena terkait dengan pembuktian di persidangan nanti gimana. Untuk pertanyaan langsung saja ini ke pertanyaan-pertanyaan. Ini ada pertanyaan dari M. Daniel Bustomi SHMN. Ingin bertanya, bagaimana dengan ahli waris yang tidak tahu akan aset-aset yang dimiliki oleh keluarganya dengan tidak adanya sertifikat fisik? Apakah keluarga bisa mendapatkan data yang dimilikinya? Nah, ini sebenarnya juga dari saya sendiri juga ada pertanyaan Pak, mungkin berkaitan sama dengan yang ditanyakan tadi. Kalau misalkan tadi kan Bapak yang narasumber dari BPN tadi, Bapak Edi Herman Jaya nih Pak, itu gini Pak, tadi kan PDF-nya itu bisa diedit-edit, tapi nanti di-upload-nya jadi akan berubah ke asliannya gitu ya Pak. Dia jadi akan kedetek bahwa itu sudah dirubah, itu sudah diedit, itu sudah diapakan. Nah, apakah perubahan-perubahan itu bisa kedetek itu hanya kalau diupload aja? Apakah enggak bisa? Apakah enggak bisa kalau PDF itu udah kekunci aja, udah nggak usah bisa diedit gitu loh Pak. Jadi maksudnya supaya ya udah bentuknya kayak gitu aja, enggak usah ada diedit, enggak usah ada apa-apa, karena kan dalam prakteknya kalau misalkan kami mau ada jual beli di tanah itu, dalam sertifikat itu mau ada transaksi, kan prosesnya ada checking sertifikat dulu itu Pak. Biasanya orang-orang yang sudah checking sertifikat itu sudah DP. Rata-rata kita sebagai orang awam itu, oh ya udah ini di-checking dulu di notaris. Oh ya udah kalau gitu aku DP dulu berapa? 5 juta lah, 10 juta lah kayak gitu. Itu kan kalau itu kan juga uang ya Pak, walaupun DP dan nominalnya sedikit. Tapi
kalau misalkan ternyata setelah di-checking, terus ke-detect bahwa itu sudah ada perubahan-perubahan. Nah, DP-nya itu nanti kalau si penjualnya ternyata lari atau ada etikat nggak baik atau gimana, kan itu juga ada problem gitu loh Pak di situ. Nah, itu gimana? Itu Kak, jadi sekalian jadi ini ada 2 pertanyaan. Pertanyaan dari Bapak Daniel Bustomi SHMKN tadi juga gitu Pak. Monggo. Pak, mic-nya mohon dinyalakan. Berarti tadi yang pertama, jika ahli warisnya tidak mengetahui ya? Iya, betul Pak. Kalau misalkan ahli Gimana waris cara mengetahui gitu ya? Iya betul Pak. Sebenarnya begini, prinsipnya BPN itu kantor yang melakukan pencatatannya saja. Jadi prinsipnya kerja BPN itu hanya mencatat kejadian perbuatan hukum atau kejadian hukum yang dilakukan oleh masyarakat yang mempunyai sertifikat yang sudah terdaftar. Prinsipnya hanya seperti itu sebenarnya. Nah, kalau untuk mencari sebenarnya kakekku itu mempunyai tanah di mana aja sih segala macam. Nah, itu sebenarnya harusnya tadi saya sudah bilang dari awal, batas tanah itu yang memelihara harusnya adalah pemilik tanah itu, pemegang haknya sendiri. Kalau pemilik itu memelihara tanahnya sendiri, batasnya saja dipelihara, berarti kami sangat meyakini bahwa tanah itu akan dilakukan pengolahannya, maksudnya dipelihara. Mau dalam bentuk apa, mau bentuk tambak, mau bentuk sawah, ataupun dalam apa, itu pasti ada wujudnya, pasti ada. Nah, bagaimana cara memperolehnya? Kalau seperti itu pasti nanti tetangganya mengakui, oh itu tanahnya si A, tanahnya si B, tetangganya itu pasti mereka akan mengakui. Nah, kita hanya bisa, jadi ahli warisnya harusnya mereka melacak dalam artian keberadaan tetangga pada waktu itu siapa saja, dan itu tanah itu diakui. Itu biasanya memang kelurahan, biasanya itu seorang sekretaris desa atau carik desa yang memang paham benar, biasanya mereka paham ya. Untuk yang masih menggunakan carik ya, sekretaris desa yang masih tua ya. Tapi kalau yang masih muda biasanya mereka nggak tahu. Oh ini riwayatnya gimana, ini dulu miliknya siapa. Biasanya memang dia agak sedikit kesulitan. Itu pasti mereka akan melacak lagi pejabat yang lamanya. Biasanya dari situ Mbak. Apakah nanti akan dicari bukti tertulisnya ya, bukti tertulis di atas putihnya, biasanya di letter C di desa ada apakah tercatat di situ segala macam. Kalau sudah tercatat di situ itu lebih enak sebenarnya. Tinggal nanti pihak desa bisa melakukan membuatkan salinan bahwa memang letter C itu terdaftar di situ, di blok itu adalah milik si A ataupun si B. Nah, itu pelacakannya begitu. Kalau belum terdaftar, belum menjadi sertifikat, itu tidak bisa Mbak minta informasi ke BPN, tidak akan bisa diberikan. Karena namanya belum terdaftar di BPN, kok belum terdaftar di BPN, masa Mbak mau memaksakan BPN untuk mencari, mau selesai kapan gitu loh. Tapi kalau sudah terdaftar, itu kita bisa memberikan informasinya hanya dengan nama, dengan NIK itu langsung bisa ketemu nanti berapa sertifikat jumlahnya terdaftar atas nama itu benar nggak? Nah itu kita bisa lihat gitu. Kita bisa berikan informasinya. Yang sampai saat ini itu biasanya yang meminta informasi seperti itu adalah KPK biasanya. Nah itu kita berikan informasinya kayak mohon maaf itu seperti kayak kemarin Pak Bupati. Nah itu nanti KPK akan memberikan informasi KTP. Nomor NIK-nya berapa, atas nama siapa, tanggal lahir, tempat lahirnya itu diberikan ke kami. Nanti kami akan mencari data yang 600 tadi sudah terentry di BPN 600.000 tadi, itu akan kita carikan berdasarkan informasi itu langsung bisa kita berikan, maksudnya langsung bisa otomatis keluar. Oh nanti sertifikatnya serikat nomor sekian ini di desa ini keluar semua, nanti bisa langsung. Kita sudah sangat mudah untuk mencari seperti itu. Tapi kalau yang belum terdaftar itu kita kesulitan. Karena belum ada di data, istilahnya belum ada di database kita, di objek pun ya pasti nggak ada gitu loh. Tapi kalau sudah terdaftar ya pasti keluar, istilahnya gitu Mbak. Jadi kalau memang sudah terdaftar,
Itu tadi yang pertama ya, yang dari apa yang pertanyaan pertama yang itu. Yang kedua tadi gimana? Yang kedua gini Pak, tadi kan kata Bapak PDF-nya itu akan kedetek kalau sudah diedit itu kalau diupload. Nah, sedangkan apa namanya kalau orang-orang mau transaksi, mau jual beli, itu kan biasanya ada proses checking dulu. Nah, biasanya orang kalau sudah checking itu kebanyakan itu ada yang sudah DP Pak, 5 juta, 10 juta. Nah, itu kan bukan nominal yang kecil buat kita. Kalau misalkan ternyata di checking itu muncul ada nggak baiknya, sedangkan sudah DP, terus juga penjualnya ternyata juga ada itikan nggak baiknya, itu nanti gimana? Nah, itu apa nggak bisa kalau misalkan PDF itu dibuat udah nggak usah bisa diedit aja, nggak bisa diapa-apain gitu loh Pak. Apa nggak lebih baik kayak gitu aja gitu? Ya, kalau PDF-nya memang iya Mbak, kita terbitkan di situ ada security-nya, dan juga tidak bisa dirubah sebenarnya, maksudnya terkunci ya, terlock. Tapi bagaimanapun juga sekarang ini banyak sekali aplikasi PDF editor. Itu banyak sekali aplikasi PDF editor, terutama yang premium, yang berbayar, itu bisa merubah data PDF apapun itu mereka bisa. Jadi tergantung juga kalau sekuat-kuatnya kita berusaha sekuat-kuatnya kita untuk melindungi PDF itu masih ada lagi Mbak, masih ada yang lebih pintar lagi untuk piye caranya itu bisa buka gitu loh. Itu kalau sekarang itu sudah tidak mengherankan buat kami juga gitu loh. Yang jelas secara peraturan, secara sekuritas, karena kita instansi pemerintah, makanya kita bekerja samanya juga dengan Badan Cyber dan Sandi Negara, bukan pihak swasta, tapi pihak negara yang mengurusi masalah Badan Cyber dan Sandi Negara. Nah, nanti yang mengelola untuk sekuritas PDF itu balai sertifikasi elektroniknya, salah satu bagian dari Badan Cyber Sandi Negara itu, BSSN itu Mbak. Jadi bagaimanapun juga kita sudah melakukannya sesuai dengan, kalau pemerintah bekerja samanya juga dengan pemerintah, maksudnya gitu. Nah, itu sekuritasnya memang sudah. Tapi bagaimanapun juga, meskipun itu sudah kita kunci, kita lock, tetapi masih banyak beredar juga editor PDF itu bisa dirubah. Kita tidak bisa memungkiri itulah. Tapi sekali itu dirubah, sekuritasnya otomatis akan hilang. Nah, kalau itu nanti PDF-nya setelah dilakukan editing itu nanti dilakukan upload, didaftarkan di BPN, ya pasti tidak dikenali. Nah, gitu. Jadi makanya tadi sudah saya katakan juga bahwa produk yang dikeluarkan salah satu instansi, pasti instansi itulah yang bisa mendeteksi apakah dia itu asli atau tidak. Kami juga sudah mengeluarkan aplikasi Android itu Sentuh Tanahku. Nah, dan nanti di situ bisa di-scan, barcode-nya bisa di-scan, itu apakah keluar informasinya, bagaimana step-nya didaftar tanggal berapa, bayarnya berapa, segala macam, itu akan keluar informasinya, data terakhirnya. Jadi nanti sertifikat terakhir itu umpamanya yang lama Ibu ya, yang lama dalam bentuk sertifikat, masih dalam bentuk buku, terus nanti dialihkan menjadi sertifikat elektronik, itu kan menjadi satu lembar, hanya satu lembar. Nah, kalaupun nanti dirubah, maksudnya dijual beli, ditransaksikan menjadi jual beli dari A ke B, otomatis nanti diterbitkan sertifikat baru lagi atas nama si B pembelinya. Yang sertifikat yang A otomatis kita sita, kita ambil, kita sita. Itu kita berikan sertifikat yang kedua dengan nomor hak yang sama, tetapi pemegangnya hak itu sudah yang pemegang hak yang terakhir, itu dikeluarkan edisi kedua. Nanti ada sekuritasnya lagi bahwa itu nanti kalau di barcode itu nanti dia akan memberikan informasi sertifikat ini adalah sertifikat nomor hak sekian, terus nanti edisi berapa, itu akan keluar informasi segala macamnya akan keluar gitu loh. Jadi kita berusaha bagaimanapun juga kita juga berusaha sekuat
tenaga untuk bisa menjaga PDF itu bagaimana PDF itu bisa aman lah untuk pemegang yang sebenarnya yang berhak. Ada lagi Mbak tadi tanya lagi apa? Sudah Pak, itu aja sih Pak sebenarnya tadi tentang gimana pengunciannya PDF itu aja. Jadi kalau gitu berarti kesimpulannya untuk kedepannya minta tolong untuk pensosialisasiannya ke masyarakat itu supaya lebih dijelasin lagi karena memang rasa-rasanya tentang sertifikat sebenarnya bukan sertifikat aja, sebenarnya semua yang berbau elektronik itu memang nantinya akan susah untuk disampaikan ke masyarakat gitu. Ya, Terima kasih ke Bapak. depan, mungkin tadi sudah disinggung juga mungkin dalam bentuk kartu ya Pak. Kemudian ke depannya saya rasa ke depannya ke sana karena dulu saya sebelum di kantor pertahanan Kabupaten Sidoarjo saya dulu di pusat memang bagian pusatin untuk merancang database bagaimana sih database. Nah, itu kalau tidak salah ke depannya memang nanti dalam bentuk kartu seperti kartu ATM seperti itu. Nanti cuma ATM-nya tidak akan menghasilkan uang, tidak, tapi nanti dicolokin itu akan ada informasinya. Oh, tanah ini letaknya di sini, sisinya, bidang tanahnya bentuknya seperti ini, luasnya sekian, informasinya akan keluar. Semuanya akan keluar informasi. Jadi mungkin nanti ke depannya kita banyak model ATM itu namanya kioska. Kalau di luar negeri itu namanya kioska. Jadi model anjungan mandiri yang itu keluarnya bukan dalam bentuk uang tapi informasi pertanahan. Jadi nanti kalaupun nanti ditransaksikan ya tinggal nanti datang ke situ nyetak benar nggak ini namanya ini Bu Budi, Bu Sri Budi, sertifikatnya nomor sekian, luasnya sekian, ada di desa ini dengan bentuk gambarnya seperti ini, batasnya sudah sangat jelas, baru nanti pihak pembeli setelah yang rencana pembeli itu melihat informasi itu ya sudah kalau kita sepakat oke Bu dengan harga sekian oke, nah baru mereka berdua membawa kartu itu ke PPAT untuk dilakukan peralihannya biasanya kalau tidak salah ya Bu ya, tapi nggak tahu nanti di kedepannya apakah memang ya akan dibuatkan seperti itu, tetapi secara elektroniknya memang seperti itu. Jadi semuanya informasi ada dalam genggaman kecil aja, jadi nanti kalaupun kartunya hilang ya tinggal datang ke BPN, kalau itu benar datanya tinggal kita cetakkan kartu baru lagi kayak ATM baru lagi lah untuk menampung informasi itu. Oke, siap kalau gitu. Terima kasih Bapak penjelasannya. Demikian dimohon untuk Bu Budi untuk menyampaikan hasil diskusi hari ini sebagai penutupnya Bu. Monggo singkat saja Bu. Atas materi yang disampaikan oleh Pak Edi dari BPN maupun dari Pak Dato, ini juga secara tidak langsung membuka waktu baru bagi saya secara pribadi. Untuk closing statement-nya diskusi pada siang hari ini, bahwa bagaimanapun disitulah pentingnya daripada pendaftaran tanah agar ketika para pihak ini para pihak yang berkepentingan membutuhkan informasi akan baik itu data yuridis maupun data fisik itu akan bisa kita lihat di kantor pertanahan. Itu salah satu manfaat dari tanah-tanah yang sudah didaftar. Dan juga yang paling penting setelah tanah didaftar, kita masih tetap mempunyai kewajiban seperti yang disampaikan oleh Pak Edi, bahwa pemilik tanah atau yang menguasai tanah tersebut harus memelihara batas-batas tanah tersebut. Agar apa? Ini tidak ada gangguan ya dari pihak-pihak yang tidak beretikat baik. Jadi ini merupakan kewajiban yang perlu dipahami, jadi tidak sebatas setelah didaftar kita tidak akan memelihara. Dan di dalam undang-undang pun di situ disampaikan bahwa salah satu kewajiban dari pemegang hak atau yang menguasai hak atas tanah ini wajib untuk istilahnya itu untuk mengelola secara aktif dan memelihara, karena disampaikan di situ di undang-undang bahwa hak atas tanah itu bisa hapus jika tanah-tanahnya diterlantarkan. Walaupun itu sudah didaftar ya Pak Edi ya, tanah-tanah yang didaftar, apalagi tanah-tanah yang belum didaftar. Nah ini saya coba untuk
membangun kesadaran masyarakat kita semua bagaimana agar kita ini mempunyai kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah-tanah yang kita kuasai atau miliki, agar kemanfaatannya ini tidak hanya bisa kita rasakan secara pribadi, tetapi juga kemanfaatannya ini lebih kepada masyarakat dan bangsa kita semua. Terima kasih. Itu yang bisa Ibu sampaikan. Oke, terima kasih Bu Budi. Terima kasih diskusi hari ini dari narasumber-narasumber kami. Demikian dari saya, langsung saya serahkan ke MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Darto. Pak Darto mantap. Wes. Terima kasih pengetahuannya. Matur nuwun Pak dari teman-teman pertanahan. Terima kasih. Sampai akhirnya sampailah kita di penghujung acara diskusi publik ini yang sangat seru sekali. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu narasumber, dan atas nama seluruh panitia penyelenggara LKBH Unsida, kami mohon maaf apabila mungkin ada yang tidak berkenan atau suatu hal yang kurang menyenangkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak dari BPN. Ini salah satu sesi yang rame, menarik, seru karena ya kita bisa bebas diskusi di ruang publik seperti ini. Oke. Semoga kerjasama bisa lanjut. Oke, Pak. Oke. Pak Darto, teman-teman dari BPN juga, Bu Budi, nanti kita lanjuti Bu. Sip, Matur nuwun. Monggo barangkali sudah berkenan untuk meninggalkan sesi, mboten masalah. Oke, siap.